Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu dengan saya Sugeng Santoso di mata kuliah Desain Manajemen Formulir Rekam Medis. Oke, di materi pertama ini saya akan menerangkan tentang standarisasi data kesehatan. Nah, ini standarisasi data ya, ada kata standarisasi dan data. Data itu adalah bentuk jamak dari dantum. Dantum, ya contohnya nih, nama Umi. Umi tunggal ya, sendirian tuh. Itu disebut dantum. Tapi ketika ada Umi, ada Nuri, ada Cynthia, nah ini kan ada 3 orang ya, atau lebih ya, nanti ada tambahan, ada Nurul dan lain-lain. Nah, itu bisa disebut data ya, karena sudah jamak. Ya, Cynthia, Umi, Nuri disebut data mahasiswi misalnya. Kemudian apa itu standarisasi? Ya kalau menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014, standarisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan. Nah, kalau kita garis bawahi di sini, intinya adalah adanya kesepakatan bersama ya. Ini adanya kerjasama dengan semua pemangku kepentingan. Jadi sudah sepakat dulu nih semua pemangku kepentingan terkait dengan apa yang mereka rencanakan, rumuskan, mereka tetapkan, ya mereka berlakukan. Nah, itulah yang disebut dengan standarisasi. Oke, kata kuncinya adalah seragam dan kesepakatan bersama. Contoh standarisasi ya. Nah, misalkan ada traffic light. Rambu lalu lintas nih contohnya. Ini gambar yang ini ya, yang lampunya kayak pohon ini indah sekali nih ya. Ini indah nih. Tapi walaupun indah nih tidak standar nih, bikin pusing karena duplikatnya banyak. Ya kalau datanya duplikat-duplikat itu malah bikin pusing ya kan. Ya ini, lampunya ini mungkin warnanya kurang lebih ya hanya 3 ya. Oh tapi ada juga sih yang lebih ini ya, ada yang merah, kuning, biru ya. Sebenarnya ini warnanya hijau ya. Oke, ini kan tidak standar ya, ini lampu yang kayak pohon ini jadinya tidak sesuai dengan standar ya, tidak sesuai dengan kesepakatan sehingga bikin pusing. Kalau kesepakatan lampu rambu lalu lintas di Indonesia ya hanya 3 warna ini ya, jadi merah, kuning, hijau. Ya ini adalah standarnya. Jadi kalau mau di Pulau Jawa, mau di Pulau Sumatera, mau di Sulawesi ya kalau ketika ada lampu merah semuanya berhenti, ada lampu hijau semuanya bisa jalan. Beda lagi nih kalau ada lampunya ternyata 4. Nah, 4 ini mungkin di negeri Wakanda ya, sehingga ini nih pusing nih ya, kalau melihat lampunya 4 ini. Misalkan ada warna satu lagi pink gitu ya, atau warna ungu, itu artinya apa ya? Mungkin kita ya plunga-plungu kalau melihat ada lampu satu lagi ya. Nah ini contoh yang 4 lampu ini adalah rambu lalu lintas yang tidak standar. Oke, contohnya lagi nih, contohnya lagi adalah ICD-10 ya. Ini kalau terkait dengan pekerjaan kalian nih, seorang perekam medis. ICD-10 itu kan yang menetapkan WHO. Ini salah satu upaya dari WHO untuk menstandarisasi dalam memberi nama sebuah penyakit.
Misalkan saja ada yang dokter menulis mencret ya, ada yang menulis GEA, itu maksudnya apa? Nah, ketika kalian cari tuh kodenya, oh misalkan ketemu, kodenya adalah A09, gastroenteritis akut unspesifik seumpama ya. Nah, ini mau di Jawa, mau di Sumatera, mau di Singapura, mau di Malaysia ya sama semuanya kodenya tadi ya A09 itu artinya apa? Gastroenteritis. Itu standar ya, upaya menstandarisasi nama penyakit. Nah, semoga ya sudah paham ya terkait apa itu standarisasi data. Nah, di mata kuliah ini, mata kuliahnya adalah manajemen desain formulir rekam medis. Di desain form ya, jadi desain manajemen formulir. Kenapa sih desain form kok harus mempelajari standarisasi data? Kira-kira apa hubungan antara standarisasi data dengan desain formulir ya? Nih, ini adalah salah satu contoh formulir nih. Terus apa kaitannya dengan standarisasi data ya? Data, data itu diperoleh dari sini ya. Alat untuk memperoleh data-data tadi adalah formulir ini. Ini adalah salah satu contoh formulir berbasis paper ya. Nah, misalkan dari data ini kan nanti diketahui nih, eee, siapa pasiennya, misalkan nanti dari sekian banyak pasien kan nanti jadi ketahui ya, berapa pasiennya, karena ada nama pasien di sini. Diketahui diagnosisnya karena ada diagnosis di sini. Jadi, oh 10 besar penyakit ya. Mau tahu data 10 besar penyakit itu dari mana kalau tidak ada yang mengumpulkan, mencatat diagnosis penyakit di sini, gitu. Nah, formulir ini adalah alat ya untuk pengumpul data tadi. Nah, oleh sebab itu, agar memudahkan informasi yang nanti diolah dari hasil data itu, makanya formulirnya pun juga perlu mengikuti standarisasi ya. Jadi informasinya biar sinkron ya. Oke. Sebelum kita mempelajari tentang standarisasi formulir di rekam medis ya, mungkin ada baiknya ini saya berbicara dulu terkait di tingkat nasional dulu nih. Jadi kita ngobrol-ngobrol tentang standarisasi. Tujuan dari standarisasi itu di tingkat nasional itu seperti apa ya. Nah, di sini ya pemerintah ini melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 nih, baru 2 tahun kemarin ya, 2019. Ini telah mengeluarkan peraturan Perpres Nomor 39 tentang Satu Data Indonesia. Nih ya. Jadi tentang Satu Data Indonesia. Kenapa kok ada peraturan ini ya? Karena kondisi saat ini nih data tidak distandarisasi ya. Jadi banyaknya data yang tidak terstandar tadi. Padahal data itu sekarang harganya mahal ya. Informasi itu harganya mahal ya. Bahkan presiden pernah ngomong nih bahwa data-data ini lebih mahal daripada minyak ya untuk saat ini ya, di era digital seperti sekarang ini. Oke, ini datanya juga tidak sinkron, tidak ada metadatanya, jadi informasi tentang data itu tidak ada, nggak jelas. Sehingga datanya terbengkalai, nggak bisa dimanfaatkan ya, karena bingung ini data apa. Terus misalkan, berdasarkan pasal 31 UU Nomor 25 Tahun 2004
Data itu harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini sekarang yang terjadi ya data ini masih ada ya yang simpang siur, yang kurang akurat ya, sehingga kurang ya dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian ya koordinasi lemah, data masih disimpan secara individu di masing-masing dinas, di masing-masing kementerian, ini semuanya belum menyatu ya. Terus data ini tersebar, sulit, didapatkan, bahkan seringkali harus ada MOU-nya, harus ada fakta kerjasamanya. Nah, dari kesulitan-kesulitan tadi makanya pemerintah mengeluarkan nih, Satu Data Indonesia. Nah, ini ya, Perpres tentang Satu Data Indonesia. Nah, ini biar apa nih, sistem statistik nasional seperti jaringan informasi geospasial nasional. Jadi, kondisi tiap wilayah di Indonesia ini ya secara nasional itu juga secara statistik dapat diketahui, dapat dipercaya tadi, dapat dimanfaatkan maksimal ya. Jadi terus sistem informasi manajemen pemerintah ya. Jadi untuk kepentingan sistem informasi manajemen pemerintah, untuk kepentingan sistem informasi pelayanan publik ya yang lebih bagus seperti itu. Nah, dari situ kan nanti bisa, untuk sebagai pengambilan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pembangunan Indonesia, agar Indonesia menjadi negara yang maju, adil, makmur, sentosa pada tahun nih 2045 menjadi negara adikuasa. Semoga ya, amin. Selanjutnya, ini ya prinsip satu data Indonesia. Ya, ini ada satu satu standar data ya. Standar yang mengatur metodologi yang meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan, dan asumsi. Kemudian ada satu metadata baku. Apa sih metadata itu ya? Metadata itu adalah informasi tentang data. Ini nih data apa sih? Nah, informasi tentang itu yang menjelaskan itu data apa ya, itulah metadata. Kalau tidak ada metadatanya, tidak ada yang menginformasikan ini data apa, tidak ada yang menjelaskan, ya nanti akhirnya data itu kan juga tidak kepakai, sia-sia juga. Terus prinsip satu data Indonesia lagi adalah bisa digunakan untuk interoperabilitas. Operan ya. Jadi saling oper gitu ya, saling oper internal ya. Jadi di sini data-data tadi bisa dioper ya, bisa diinformasikan ya antar unit, antar antar, pelayanan kesehatan ya kalau di Kementerian Kesehatan ya, antar Vaskes. Dari Vaskes nanti ke dinas, dinas bisa nanti ke kabupaten, kota ya, terus bisa ke level provinsi, provinsi bisa ke kementerian, itu datanya itu bisa dioper ya, bisa dihubungkan, bisa dipakai bersama, bisa dipertukarkan. Nah, itu prinsip satu data Indonesia. Enak ya ketika, datanya itu mungkin bisa saling digunakan. Nah, untuk bisa saling digunakan untuk mempermudahnya ya makanya perlu standarisasi data tadi. Kemudian adanya referensi data ya. Jadi data-data itu nanti ada kode referensinya. Ya, misalkan aja kayak kode referensi untuk wilayah, nama kabupaten itu kan ada kodenya di tiap kabupaten, kode penduduk misalkan ya. Ya itu nanti, di sini intinya
ada kode referensi ya. Nah, dari yang tadi itu ya, tujuannya adalah apa sih? Tujuannya adalah data itu agar akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah diakses. Goalnya apa? Goal akhirnya, tujuan akhirnya adalah keterpaduan. Kalau misalkan mau merencanakan kan datanya sudah benar-benar holistik ya, sudah terpadu ya, sudah akurat, sudah mutakhir. Nah, sehingga dalam perencanaan pun juga bagus ya, dalam pelaksanaan evaluasi dan pengendalian pembangunan nasional. Oke, nah di sini ada dewan pengarah. Ya, dewan pengarah itu adalah mengkoordinasi dan menetapkan kebijakan terkait penguatan dan perbaikan tata kelola data pemerintah. Nah, di sini nih yang bertanggung jawab ya, di sini nih ada Badan Statistik, ada Kominfo ya, terus ada dari Menteri Keuangan, ada dari Dukcapil, ada Badan Statistik Nasional, ada Badan Informasi Geospasial ya. Nah, ini adalah dewan-dewan pengarahnya. Nah, kemudian posisi kita di mana sih? Posisi kita yaitu sebagai produsen data. Ya, produsen data. Terus wali datanya ya nanti kita kan nanti ngirimnya kemana nih ya? Misalkan ke di dinas kesehatan ya. Dinas kesehatan adalah tangan panjang dari masing-masing daerah ya, kepala daerah. Oke, ya ini tugas Dewan Pengarah yang nanti silakan ya bisa dibaca di Perpres nomor 39 tahun 2019 tadi. Nah, ini adalah alurnya ya. Nah, alurnya ini ada prinsipnya, ada perencanaan, ada mengumpulkan data, ada memeriksa data. Nah, ini memeriksa data prioritas terus menyebarluaskan data. Oke ya, di sini perencanaan ya, mulai dari perencanaan kemudian ini minta nih, ini forum SDI-nya merencanakan, kemudian yang eksekusi adalah produsen data, yang mengumpulkan data ini adalah kita ya, kita sebagai produsen ya, kita produsen nanti akan dikumpulkan, ya kan. Nah, data-data yang kita hasilkan itu mulai dikumpulkan, nah itu nanti disetorin lah ke wali data. Nah, wali data ini memeriksa siapa wali data tadi ya, misalkan tadi kabupaten ya, misalkan kabupaten atau di provinsi gitu ya, tingkat kabupaten, tingkat provinsi. Nah, nanti tangan panjangnya kalau di kesehatan ya kita mungkin, di sini dinas kesehatan ya, dinas kesehatan kabupaten kota, terus nanti dinas kesehatan, provinsi ya. Jadi untuk wali datanya nanti tingkat mana nih, tingkat kabupaten atau tingkat provinsi. Nanti kan diperiksa ya yang data-data yang kita kumpulkan, kita kirimkan, itu nanti diperiksa sama wali datanya ini ketika data-datanya itu belum sesuai dikembalikan ya, bisa dikembalikan lagi nih anak panah yang atas ya, dikembalikan ke produsen data untuk diperbaiki. Selanjutnya ketika sudah diperbaiki balik lagi ke wali data ini tadi, dikirimlah ke pembina data ya. Pembina datanya memeriksa lagi data-data prioritas, nanti kira-kira kalau masih ada data-data yang enggak sesuai ya, dikembalikan lagi ke wali data. Nah, ketika memang, sudah sesuai nih, nah nanti sesuai dengan prinsip SDI ya, Satu Data Indonesia, nah ini wali data diizinkan menyebarluaskan. Nah, menyebarluaskannya di mana? Di portal Satu Data Indonesia. Ya, masuk ke sana atau masuk ke media lainnya. Nah, tadi ya yang di standar data tadi, ini
yang wajib tadi adalah harusnya ada definisi, ada klasifikasi, ada ukurannya, ada satuannya, ada konsepnya. Ya ini misalkan konsep tentang apa nih, konsep tentang anak. Anak itu apa sih definisinya, anak itu apa? Oh, anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang berada dalam kandungan. Nah, itu kategori anak, misalkan definisinya, bukan kategori, sorry ya, definisi anak tadi. Kemudian klasifikasinya, ya kategorinya ada anak kandung, anak tiri atau adopsi. Kemudian ukurannya adalah, eee, persen misalkan ya, jumlah dalam persen. Kemudian, satuannya orang dalam persen. Ini kok ketutup ya, hilang ya, okelah. Ya ini tadi orang ya, orang dalam persen. Misalkan mungkin terkait jenis kelamin. Oke, jenis kelamin itu apa sih? Ya definisinya adalah perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara biologis yang ditandai dengan ciri fisik tertentu ya. Itu adalah definisi dari jenis kelamin. Nah, kemudian klasifikasinya misalkan ada satu laki-laki, dua perempuan. Dan seterusnya ya, ini adalah contoh ya, tadi standarisasi data tadi ya. Harus ada konsep, ada definisi, ada klasifikasi, ada ukuran, ada satuannya. Nah, ini data ya, data yang pemanfaatan satu data tadi, ya ini data tadi kan harus akurat nih, harus mutakhir, harus terpadu, harus akuntabel, harus aksesibel ya. Ya, terus harus shareable ya, ini dapat mudah dibagikan ya, bisa diakses. Nah, tadi ya terdiri dari 4 komponen tadi ya, harus ada standar data, ada metadatanya, ya bisa interoperabilitas data. Nanti bisa digunakan untuk apa ya, untuk data statistik, data spasial, termasuk data keuangan ya. Di sini bukan hanya terkait kesehatan ya, karena ini masih tingkatnya nasional, walaupun di dalamnya juga ada kesehatan ya. Ya ini termasuk keuangan, semuanya juga masuk di sini ya, ini termasuk di satu data Indonesia. Nah ini adalah regulasinya tadi ya, pembina data menerapkan standar data lintas instansi pusat dan daerah. Ini adalah, ketentuan-ketentuannya ya. Nah, kemudian untuk ketentuan akses data yang disediakan di portal Satu Data Indonesia diatur sesuai pasal 37. Ya, ini tadi mengenai, satu data ya. Wah, ternyata masih slide-nya. Oke, ini arsitektur kebijakan satu data tadi ya, intinya dalam tata kelola data yaitu harus ini nih, harus akurat, harus mutakhir, harus terpadu, harus akuntabel, harus aksesibel, dan harus shareable. Nah, ini baru dapat ya, baru dapat dimanfaatkan ya. Ini untuk regulasi dan referensi arsitekturnya. Nah, tadi kan berbicaranya di tingkat nasional nih, sekarang ke tingkat Kementerian Kesehatan ya. Nah, ini sudah mulai ke bidang kita nih, ya. Nah, eee, melalui tadi ya ada Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Nah, ini juga kementerian itu juga mendukung ya, ya sudah mempersiapkan juga terkait Health Informasi System, terus TI-nya dan data ya, tentang terkait tata kelola Health Informasi System. Nah, di sini, terkait dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan ya. Ini adalah beberapa regulasi ya dari, terkait dari pemerintah untuk mendukung pelaksanaan hal informasi sistem tadi ya. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk pembangunan nasional. Ya, tujuannya adalah untuk pembangunan nasional, yang selanjutnya adalah tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Nah, ini adalah yang terjadi di satu data kesehatan ya. Ini yang, di Kementerian Kesehatan ya, ini juga mungkin saat ini juga sambil jalan ya, sambil berbenah ya. Nah, ke sini dulu ya. Nah, ini misalkan saja ya, aplikasi Simpus gitu ya. Nah, aplikasi Simpus itu fakta di lapangan itu banyak sekali ya ini ya. Misalkan ada yang pakai Sigda generik, ada yang pakai e-Puskesmas, ada yang memakai Sigdadu, ada yang memakai Simpus Juju, ada yang memakai Sisfomas. Ya, jadi aplikasi yang digunakan di masing-masing puskesmas tadi itu beda-beda di tiap puskesmas ya. Nah, misalkan di Jogja ini ya, misalkan, di Sleman itu juga sudah banyak nih, ada yang pakai Sisfomas, ada yang pakai Simpus Juju ya. Nah, ini kan karena variasi tadi ya. Terus ada lagi yang program yang dari pemerintah ya harus dikaitkan lagi nih sama misalkan aja ada program PIKER ya dari BPJS, ada SIHA ya Sistem Informasi terkait untuk HIV/AIDS ya. Dan masih banyak lagi nih. Terus terkait aplikasi, terkait sumber daya, Sismadak ya. Ya ini ada SISDMK, BPSDM ya dari BPSDM. Nah, beberapa aplikasi tadi nih, ini kan karena terjadi variasi ya, jadi ada yang bisa saling tukar data ya, misalkan, standarisasi datanya sama ada, tapi juga banyak juga nih yang enggak itu ya, yang belum standarnya berbeda-beda sehingga menyulitkan ya, menyulitkan ketika, saling tukar data tadi. Nah, ini ya misalkan ada aplikasi tadi yang Puskesmas, ada Sigda generik, terus aplikasi lainnya, nah terus ada SIHA, ada SISDMK, terus ada lagi di SIM-RS, ada lagi e-logistik ya. Nah, semua itu nanti kan harus saling tukar nih datanya nih. Makanya masuklah ke data ini biar bisa ditukarkan ya, masuk di layanan interoperabilitas data kesehatan LIDK ya. Data tadi masukkan ke LIDK. Nah, di LIDK tadi ini kan biar memudahkan ini harusnya kita dalam menyusun ini tadi, data-datanya tadi, itu kita memperhatikan ya, ini kayak kementerian ya upaya kementerian melakukan standarisasi ya. Misalkan kita bisa cek nih kata, ini satu data kesehatan ya, jadi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, kita coba ya. Mari kita cek ya. Nah, ini ya. Silakan nanti bisa cek di hdd.kemenkes.go.id ya. Ini misalkan terkait data jenis kelamin gitu ya. Data jenis kelamin itu, oh ini nama datanya jenis kelamin. Terjemahan seks, definisi ya, definisi tadi ya, definisi dari
Jenis kelamin itu apa? Oh, keterangan tanda fisik gender yang melekat pada orang ya. Jadi jelas ya ada definisinya. Kemudian ada kategorinya, terus ada tipe datanya nih. Oh, tipe datanya numbering. Oh, nah terus nilainya ternyata seperti ini nih nilainya. Ada laki-laki, perempuan, tidak diketahui, terus tidak dapat dikategorikan, terus ada tidak berlaku. Nah, ini ternyata jenis kelamin kalau di kesehatan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya mungkin orang kaget ya, wah kok ada 5 ternyata ya. Ya misalkan di sini kan ada yang tidak diketahui ya, yang tidak diketahui itu ya misalkan ada kasus kasus, jenazah kebakaran itu nggak kelihatan tuh jenis kelaminnya misalkan ya. Ya itu kan bisa aja masuk di situ ya. Terus, atau mungkin korban kecelakaan yang tinggal potongan organnya gitu ya. Nah, itu kan mungkin nggak bisa diketahui lah ya jenis kelaminnya. Nah gitu ya. Nah, selain tidak diketahui tadi ada nih nomor 3 nih, tidak dapat dikategorikan. Jadi kalau yang di atas ini memang secara fisik ini kan tidak, diketahui. Nah, kalau yang nomor 3 ini tidak dapat dikategorikan. Tidak dapat dikategorikan ini ya intinya, ketika dilakukan misalkan tes DNA-nya atau ya intinya itu bel tidak diketahui ya setelah pada pemeriksaan lab dan lain-lain ini sebenarnya ini jenazahnya siapa, ini sampai ndak ketahuan ya, misalkan hanya potongan tubuh gitu, itu kan mungkin mungkin yang ndak ketemu ya, jadi tidak dapat dikategorikan gitu ya. Kemudian ada yang tidak berlaku ya. Nah, tidak berlaku ini misalkan apa ya, ya ini tidak laki-laki, tidak perempuan. Nah, itu masuk yang di kategori 9 ya, tidak berlaku ya. Ya, itu dia kalau di jenis kelamin di dataset Kementerian Kesehatan ya. Ternyata ada 5, jadi jangan kaget ya ketika kalian melihat kok oh, jenis kelamin kok isinya pilihannya ada 5 ya. Itu adalah salah satu contoh upaya standarisasi yang sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, tadi ya di masing-masing ini, nah, aplikasi tadi nanti masuk ke layanan interoperabilitas data kesehatan ya. Nah, nanti bisa untuk saling tukar data tadi ya, ini perlu diolah dulu. Nah, ini memang, di dunia kesehatan sendiri nih, nah ini terkait RS online ya, ini ada Permenkesnya nomor 1171 tahun 2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit. Nah, ini adalah arah-arah ya ke satu data tadi ya, arah-arah, terkait dengan alat informasi sistem ya. Nah, di sini regulasinya juga sudah banyak ya, di Kementerian Kesehatan pun juga ikut mendukung ya upaya pemerintah tadi untuk menghasilkan sebuah informasi yang akurat, dapat dipercaya, terpadu tadi ya. Kemudian nih ada tenaga medis elektronik. Ya ini masih dalam proses juga ya di Permenkes nomor 269 tahun 2008 ya, di dalamnya kan baru disebutkan rekam medis itu boleh manual dan boleh elektronik. Lumayan ya. Di situ ada kata eh, rekam medis elektronik itu dipersilahkan nah, gitu ya. Walaupun ini untuk detail acuannya seperti apa sih kalau melaksanakan rekam medis elektronik ini masih dalam proses. Terus terkait telemedicine ya Permenkes nomor 20 tahun 2019. Terkait
CIM-RS ya, Permenkes nomor 82 tahun 2013. Kemudian Permenkes nomor 31 tentang aplikasi sarana prasarana alat kesehatan. Terus ada rute, terus ada NCC dan PSG ya, PMK nomor 19 tahun 2016. Ya, nanti silahkan dibaca ya. Nah, tadi ya proses pengumpulan, terus ya proses integrasi dan interoperabilitas data ya. Itu terus ada selanjutnya di data warehouse, selanjutnya di dashboard penyajian, kemudian selanjutnya di analis data. Oke. Nah, di sini ada District Health Informasi Software versi 2 ya, atau sering disingkat DHIS 2. Ini adalah sebuah aplikasi data warehouse untuk mengumpulkan, memvalidasi, menganalisis, dan menampilkan dalam bentuk tabel, diagram, maupun peta ya. Nah, ini jadi ya ini untuk proses diintegrasi dan data warehouse ini ya nanti ada aplikasi di sini DHIS 2 ya, District Health Informasi Software versi 2. Nah, kemudian kalau yang sudah wilayah sini nih nanti masuk di wilayah aplikasi satu data kesehatan ya, ini pemerintah sekarang sudah Kemenkes ya, Kemenkes sudah mengeluarkan aplikasi satu data kesehatan ya. Jadi yang tadi hasil-hasil olahan tadi, hasil dari interoperabilitas data kesehatan tadi yang sudah masuk di data warehouse, sudah diolah menggunakan aplikasi tadi, terus sudah disajikan, terus ya nanti masuk di aplikasi satu data kesehatan. Nah, ini adalah layanan tadi ya, layanan interoperabilitas data kesehatan atau LIDK ya, terus yang ini adalah aplikasi satu data kesehatan. Ya ini sayangnya kalau saya nggak punya aksesnya ya, jadi saya nggak bisa ngasih lihat ya ke mahasiswa untuk. Nah ini hasilnya ya, misalkan ya hasilnya ya nanti misalkan kayak data ini ya terkait grafik ibu dan anak ya, ini data ibu dan anak di seluruh Indonesia ya, misalnya seperti ini hasil olahannya nih yang bisa dikeluarkan dari satu data kesehatan. Ini mungkin akan saya memperjelas terkait di interoperabilitas ini ya. Nah, interoperabilitas ini misalkan saja nih, ini Fasiankes A, ini Fasiankes B ya. Nah, di sini ini misalkan ada pasien ya, Nyonya X ya, berkunjung ya tanggal 17 bulan 8 tahun 2017 ya. Nah, ini masuk ke rekam medisnya ya, oh sakitnya apa, sakitnya ISPA, demam, HIV ya, obatnya apa, kan kayak gitu ya. Nah, terus, eee, ini di-input-lah ke Sikda di generik gitu ya, masuk di Sikda generik ini, ke puskesmas ya, ya sini ke rumah sakit misalkan ya. Nah, kemudian dari, di-input tadi ke Sikda generik, nah Sikda generik nanti, kirimlah datanya ke sini ya. Kemudian ternyata si Nyonya tadi juga berobat di rumah sakit satunya nih, dari ke puskesmas ini ke rumah sakit ya. Nah, ini juga nanti di-input nih di SIH ya, Sistem Informasi HIV/AIDS ya, di-input ya, ini udah di-input sama orang rekam medis, ya di-input sama orang rekam medis, terus masuk ke server SIH, terus masuk ke LIDK. Ya, nanti di sini kan akan ketahuan nih, oh ternyata data tadi ternyata data satu ya. Jadi
pasien yang sama, misalkan seperti itu. Pasien yang sama, pengidap HIV jadi jumlahnya ya nanti tidak double ya. Ya itu mungkin, untuk mengantisipasinya ya makanya perlu ada standarisasi data tadi, misalkan harus ada, eee, nomor induk ya, nomor KTP ya, misalkan seperti itu. Oke.